Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi konduktor dan isolator. Berikut merupakan peta konsep dari konduktor dan isolator. Di sini terdapat benda itu terdiri atas konduktor dan isolator. Konduktor artinya mudah menghantarkan panas, sedangkan isolator artinya sukar menghantarkan panas atau sulit menghantarkan panas. Contoh dari konduktor antara lain ada logam dan kaca, sedangkan contoh dari isolator ada kayu, plastik, dan karet. Terdapat dua kompetensi inti pada materi ini, yaitu kompetensi 3.6 dan kompetensi 4.6. Sebelumnya kita akan membahas tentang kalor terlebih dahulu. Kalor atau panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Panas bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Berdasarkan standar internasional, panas memiliki satuan yaitu joule. Berdasarkan sifat benda dalam menghantarkan panas, benda dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu konduktor dan isolator. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda ini jika terkena panas pada salah satu bagian, maka panas akan diteruskan ke bagian yang lain. Contohnya aluminium, besi, baja, perak, dan kuningan. Yang kedua adalah isolator. Isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya ada kayu, kain, plastik, karet, air, dan kaca. Terdapat beberapa kegunaan dari bahan konduktor. Yang pertama, manusia menggunakan bahan konduktor untuk memindahkan panas dan mendinginkan benda dengan cepat. Yang kedua, alat memasak seperti panci dan penggorengan dibuat dari aluminium, baja, atau teflon. Dengan demikian, panas dapat dialirkan dengan cepat dari api ke masakan. Yang terakhir yaitu kumparan atau lilitan radiator di bagian belakang lemari es dibuat dari tembaga, karena agar panas dapat dialirkan dari lemari es ke udara di sekelilingnya. Selanjutnya terdapat beberapa kegunaan dari bahan isolator. Yang pertama, pegangan panci, penggorengan, dan setrika dibuat atau dilapisi plastik maupun kayu. Jadi saat digunakan, alat-alat itu tidak panas pada pegangannya. Yang kedua, masakan panas dalam wadah diberi alas kain sewaktu diletakkan di meja, agar meja tidak rusak karena panas. Yang ketiga, pipa uap panas di pabrik dibalut dengan esbes untuk mengurangi keluarnya panas dari uap ke udara sekeliling. Yang keempat, termos. Termos merupakan wadah yang dapat mempertahankan suhu benda di dalamnya. Artinya, termos mempertahankan benda panas tetap panas dan benda dingin tetap dingin. Selanjutnya terdapat perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada tiga. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan zat yang dilaluinya. Contohnya, saat kita mengaduk air teh panas dengan sendok, maka lama-kelamaan tangan kita terasa panas dari ujung sendok yang kita pegang. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat disertai dengan perpindahan zat yang dilalui. Contohnya, memanaskan air dalam panci hingga mendidih, pergantian mengalirnya angin darat dan angin laut, balon udara yang bisa terbang karena ada udara panas, dan memanaskan rambut dengan hair dryer. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya ada api unggun. Ketika kita duduk di dekat api unggun, maka lama-kelamaan badan kita akan terasa hangat dan rasa hangat tersebut terpancar dari api unggun yang ada di dekat kita. Lalu pada contoh yang selanjutnya ada
yang menjemur pakaian. Menjemur pakaian di siang hari, lama-kelamaan pakaian yang basah akan menjadi kering karena terpapar cahaya matahari di siang hari. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.